Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mub'utsi rahmatan lil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salatut tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita rahmatnya, amin. Di antara pintu, dengan pintu itu kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad fi sabilillah. Di dalam ayat yang selama ini kita pelajari, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, sungguh mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah bahwa di antara kiat seseorang memperoleh rahmat Allah selain beriman, selain berhijrah, juga adalah berjihad fi sabilillah. Apa yang dimaksud dengan jihad? Di dalam kitab Aunul Ma'bud Al-Azim Al-Abadi yang wafat kira-kira 125 tahun yang lalu menyebutkan bahwa jihad itu berasal dari kata al-jahd, yaitu adalah al-masyaqqah, yaitu sulit. Jadi jihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan sesulit apapun. Adapun secara syar'i, kata beliau, al-jihad artinya adalah badlul jahdi fi qitalil kuffari wal bughat, mengerahkan segala kemampuan dalam memerangi orang-orang kafir dan para pemberontak. Hanya yang perlu kita ketahui adalah bahwa kapan jihad itu ditegakkan. Tadi kita dengar bahwa melawan orang-orang kafir atau pemberontak. Tetapi tentu harus dipahami, bukan serta-merta ya memerangi. Tetapi sebagaimana diriwayatkan bahwa Al-Imam An-Nasa'i menyebutkan melalui Abdullah bin Abbas tentang kapan berjihad itu kemudian dikumandangkan. Di antaranya adalah apa yang disebutkan, kata beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa orang-orang musyrikun telah mengusir, mengeluarkan nabi mereka. Kata beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la yahlikunna Allah, la yahlikunna, niscaya mereka akan binasa. Lalu turunlah ayat ini. Allah berfirman, uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa annallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan
bagi orang-orang yang diperangi, bahwa mereka itu adalah dizalimi, dianiaya. Jadi kalau diperangi, ya masa diam saja, atau dizalimi, masa diam saja. Jadi pada intinya adalah berjihad fisabilillah itu adalah pembelaan diri. Jamaah sekalian, kedudukan berjihad fisabilillah itu sangat tinggi. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah melalui seorang sahabi bernama Mu'adz ibnu Jabal. Panjang hadisnya tetapi saya potong terakhir. Rasul menyampaikan kepada kita, kata beliau, ra'su al-amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kepala atau induk dari segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah berjihad fi sabilillah. Kalau demikian kita ketahui bersama bahwa berjihad fi sabilillah sesungguhnya adalah ibadah puncak bagi orang yang beriman. Dia adalah ibadah yang paling afdal, paling mulia, karena diantara yang memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Orientasi jihad dalam Islam itu bukan dunia. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari dalam suatu dialog, mana yang termasuk jihad fisabilillah? Apakah orang yang berperang karena amarah, yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan, ataukah orang berperang karena dia marah terhadap pembelaan suatu kelompok tertentu, atau bisa jadi disebut nasionalisme? Lalu Rasul kemudian bersabda, yang dimaksud dengan berperang di jalan Allah adalah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fi sabilillah. Orang yang berperang untuk meninggikan, memuliakan, mengagungkan la ilaha illallah, maka itulah disebut dengan al-jihadu fi sabilillah. Agar kita tahu bahwa jihad itu tidak hanya perang, maka saya sampaikan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau berjudul Zadul Ma'ad. Kata beliau, fal jihadu arba'u maratib. Jihad itu 4 level. Jihadu nafsi, jihadu syaitan, wa jihadul kuffari, wa jihadul munafiqin. Pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Kedua, jihad melawan syaitan. Berikutnya berjihad melawan orang-orang kafir, dan berikutnya berjihad menghadapi orang-orang munafik. Lalu diurai oleh beliau, kata beliau, jihadun nafsi ada 4. Pertama adalah berjihad dalam bentuk belajar, ta'allumul huda wa dinal haq, mempelajari al-Islam. Kedua, ayujahidaha 'alal amal bihi ba'da ilmihi, berjihad mengamalkan apa yang sudah diketahui. Jadi mengamalkan ilmu itu juga bagian daripada al-jihad. Berikutnya adalah berjihad dalam bentuk berdakwah, menyeru manusia dan mengajarkan manusia dengan ilmu yang dia ketahui. Itu juga adalah bagian daripada al-jihad. Dan yang keempat adalah, kata beliau, ala sabri ala masyaqid da'wati ilallah wa adzal khalqi. Berjihad yang keempat adalah sabar dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam berdakwah,
termasuk apa yang diterima berupa hal yang menyakiti dirinya. Berikutnya adalah kata beliau, kalau 4 ini dikerjakan, maka orang itu termasuk orang yang rabbani. Berikutnya adalah jihad melawan syaitan, ada 2. Jihad dalam artian menolak dan menepis syubhat dan keraguan terhadap iman yang ada dalam dirinya, sehingga dia yakin bagaimana menepis keraguan itu dan syubhat itu. Kedua adalah jihad untuk menepis berbagai syahwat dan kemauan yang bisa menyelewengkan dari kebenaran. Sehingga yang pertama melalui yakin, yang kedua adalah dengan bersabar. Ketiga adalah jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Kata beliau dengan 4 level, 4 tingkatan. Pertama bil qalbi, hadapi dengan hati. Kedua wal lisan, hadapi dengan mulut. Yang ketiga wal mal, hadapi dengan harta. Yang keempat wan nafsi, dan dengan nyawa. Dan tentu di sini kata beliau, wa jihadul kuffari akhassu bil yadi wa jihadul munafiqin akhassu bil lisan. Melawan orang kafir itu biasanya lebih spesifik dilawan dengan pedang atau senjata. Melawan orang munafik biasanya dihadapi dengan mulut. Maksudnya adalah dengan dalil dan burhan. Dan kata beliau, wa amma jihadu arbabi dzulmi wal munkarat wal bid'ah, melawan menghadapi orang-orang yang berbuat zalim dan berbagai kemungkaran dan kebid'ahan adalah melalui 3. Pertama bil yadi idza qadar, dengan tangan kalau mampu, wa in azaza, kalau dia tidak mampu intaqala ilal lisan, maka turun menuju mulut, wa in ajaza jahada biqalbihi, kalau tidak mampu juga maka hadapi dengan hati. Kata beliau, fa hadhihi 13, maka jihad itu ternyata tidak kurang dari 13 level. Jamaah sekalian, saya bacakan dengan ringkas, mudah-mudahan kita bisa menarik kesimpulan. Yang paling penting adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiap. Di dalam surat Al-Anfal ayat 60 Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Allah berfirman, dan bersiaplah kalian dengan segala kemampuan, mempersiapkan kekuatan termasuk kuda yang tertambat, sehingga dengan demikian bisa menyebabkan musuh Allah dan musuh kalian ketakutan, atau juga yang lainnya yang kalian tidak tahu tetapi Allah mengetahuinya. Jamaah sekalian, demikian, mudah-mudahan jelas sekilas, hanya pembacaan tidak dengan penjelasan, karena masalah al-jihadu fi sabilillah ini adalah sangat penting. Dan karena itu saya hanya bacakan nas-nas ya, untuk menjelaskannya barangkali di waktu yang lain. Intinya adalah siapa yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka di antara pintunya adalah berjihad fi sabilillah. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa tunjukkan kita pada jalan yang lurus, walaupun harus dengan berjihad fi sabilillah. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.